Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatarahamul ibad yatarahamul ibad wa bi ma'unatihi wa karamihi natana'amu wa nurzaq. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, pagi yang baik ini, kembali kita akan mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tadi sungguh disebutkan ya oleh Ustadz Nanang dalam kultumnya. Karena sesungguhnya ketika saya sampaikan ini kan sebenarnya empatnya lebih ke saya Pak. Kan kalau gini ini 4 ya, satunya ke bapak-bapak, ke sayanya 4 sebenarnya. Jadi sebenarnya lebih mengena kalau kita dengar juga dari orang dan kita juga memaksudkan ucapan kita untuk kita. Hari-hari ini juga lagi rame tadi terkait Imam Syafi'i lahir tahun 150, meninggal tahun 204. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150. Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Imam Malik meninggal tahun 100. Ustaz Toto sami ta'imbareh. Tadi malam antum sudah dengar kok lupa? Enggak dengerin nih, tadi malam ikut pengajian saya udah ceritakan Imam Malik meninggal tahun, Ustaz Sudirman juga semalam hadir tahun 179. Imam Syafi'i ini 204, Imam Ahmad 241. Ini ada sekarang ini ingin mempertentangkan antara para imam mazhab ini dengan para ahli hadis katanya. Terutama Imam Bukhari Muslim. Ini sekedar untuk pengetahuan Bapak-bapak, kalau nanti ada yang mempertentangkan atau baca di Facebook lagi rame atau di mana tulisan bahwa imam mazhab itu yang 4 tidak pakai Sahih Bukhari dan Muslim katanya. Imam Bukhari meninggal tahun berapa Pak? Kalau nggak salah 257 atau 256 sekitar itu. Kan jauh setelah Imam Mazhab jelas kan? Imam Ahmad saja yang terakhir 241 kan. Imam Muslim belakangnya lagi salah 275. Jadi ada pihak-pihak yang senang mengadu domba sekarang, Pak. Padahal tidak perlu dibenturkan. Gimana kita mengatakan tidak perlu dibenturkan? Imam-imam mazhab itu yang 4 itu semua juga ahli hadis. Nggak perlu pakai Imam Bukhari karena waktu itu belum selesai penulisan dan pengumpulan hadis, kan belum final memang Pak. Modifikasi dan kodifikasi hadis, penulisan dan penyusunan hadis belum final, belum selesai. Tapi Imam Malik sudah punya kitab namanya Al-Muwatta, itu isinya hadis-hadis dan fatwa beliau, tambahan sedikit fatwa beliau. Jadi Imam Malik memang tidak perlu kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sebenarnya pendapat ini atau tulisan seperti ini muncul karena memang ada sebagian juga yang apa-apa sedikit-sedikit kalau nggak ada Bukhari Muslim kadang menolak madhab. Jadi yang ada adalah reaksi. Kita jangan terjebak. Ya, ada orang yang memang senang mengadu domba agar akhirnya kita anti madhab atau di satu sisi anti hadis. Agak perlu dipertentangkan. Para imam madhab itu mungkin kecuali Abu Hanifah. Kenapa Abu Hanifah? Bahkan Abu Hanifah juga disebutkan punya kitab hadis juga, Musnad Abu Hanifah. Tapi memang tidak banyak karena memang jauh tinggalnya di Kufah di Irak, jauh dari Madinah. Imam Malik di Madinah, tempat para sahabat Nabi banyak dan tabi'in. Maka beliau punya kitab Imam Al-Muwatta. Artinya apa Al-Muwatta Pak? Ada yang mazhab Maliki?
Nggak ada, tapi nggak apa-apa, nggak harus madhab Malik, masa nggak harus tahu nunggu jadi madhab. Apa? Al-Muwatta Syekh Saif, anta talib fil lughah Arabiyah. Apa? Muwatta. Kalau definisi hadis mutawatir itu apa? Definisi hadis mutawatir diantaranya yang diriwayatkan dalam jumlah yang besar, jumlah banyak, yastahilul adatuh, mustahil secara adat, tawatu'uhum alal kadzib. Tawatu' itu sepakat. Jadi muwatta itu yang disepakati. Sampai diberi nama muwatta, disepakati oleh para ulama yang ada waktu itu, orang-orang alim yang ada waktu itu, bahwa kitab ini kitab yang paling mantap. Sampai akhirnya siapa? Khalifah kalau tidak salah Harun ar-Rasyid datang ke Imam Malik. Bertemu Imam Malik, wahai Imam, kitab Anda kan sudah diakui oleh para ulama sebagai kitab yang disepakati paling baik waktu itu. Sebelum ada Sahih Bukhari Muslim kan Pak? Tadi sudah saya sebutkan tahunnya kan? Memang belum ada Sahih Bukhari dan Sahih. Maka kata Khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin Harun ar-Rasyid, meminta beliau untuk menjadikan kitab Muwatta ini sebagai kitab resmi negara, resmi Khalifah, resmi kaum muslimin, jadi pegangan utama. Kira-kira kalau kita punya buku, Ustaz Iqbal nulis kitab gitu ya, dipanggil oleh sang raja. Kok menyebut raja mati tadi ya? Ustaz Iqbal dipanggil, coba. Kalau yang dari Madura ngerti nih. Baru dipanggil telepon aja langsung akopeng, kata orang Madura, akopeng. Telinganya jadi besar. Kalau bohong Pinocchio ya, hidungnya jadi besar. Maksudnya kita baru dipanggil begitu belum tentu diapain sudah. Ini saya dipanggil raja gitu kan udah. Tapi Imam Malik apa mengatakan? Dipanggil oleh khalifah, kitabnya mau jadikan rujukan utama semua kaum muslimin. Maaf, yang sempurna itu hanya Al-Quran katanya Pak. Kitab saya ini bagaimanapun juga karya manusia yang tidak lepas dari kekurangan. Masya Allah tawadhu'nya Pak. Beliau tidak mau semua orang harus ikut pendapat beliau, nggak mau. Kalau sekarang kita maunya semua orang ikut pendapat kita Pak ya. Tapi Imam Malik dengan kesadarannya bahwa pendapat manusia itu tulisan manusia, karya manusia, tidak ada yang sempurna, beliau tidak mau. Cukuplah Al-Quran yang paling sempurna. Ini boleh dipakai tapi bukan untuk memaksa semua umat. Imam Malik punya kitab Muwatta. Imam Syafi'i juga disebutkan ada ya Musnad Syafi'i juga, sekalipun itu adalah karya kumpulan dari murid beliau Rabi' bin Sulaiman dan yang lain. Apalagi Imam Ahmad jelas punya Musnad Ahmad, puluhan ribu hadis. Jadi kita tidak perlu dipertentangkan Pak ya, antara hadis Nabi dengan madhab Imam madhab. Ya mereka tidak menyebutkan Sahih Bukhari karena di zaman mereka memang tidak ada, masih Sahih Bukhari, Sahih Muslim belum ada. Jadi kadang kita dibentur-benturkan pada hal yang tidak prinsip sebenarnya. Ya kalau kita sekarang, karena sebagian hadis yang ada di Sahih Bukhari itu juga sudah ada di Musnad Ahmad, ada juga di Muwatta Imam Malik kan. Cuma di zaman kita sekarang yang sudah disepakati dan ditalaki umat, diterima oleh umat ya secara konsensus diterima adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi tidak perlu dipertentangkan dengan imam-imam madhab. Jadi sudah kita ini jauh dari Nabi, jauh dari ulama gitu ya. Kitanya juga bukan orang alim, tapi ada pihak-pihak yang kemudian tambah membuat kita terpecah, diadu domba. Nah, barangkali nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian membaca di Facebook, di mana ya, media sosial, ada tulisan-tulisan seperti ini. Kita lihat aja tadi sejarahnya seperti apa tadi. Tidak perlu kita terpengaruh menjadi pertentangan antara imam madhab dengan ahli hadis. Semua bisa dikatakan semua ulama madhab itu ahli hadis. Dan karena itu kita coba tasyabbahu lam takunu mislahum. Kita mencoba juga belajar. Nah, tadi sudah belajar fikih dengan Ustaz Iqbal, kita sekarang juga belajar hadis. Walaupun tidak persis seperti mereka. Inna tasyabbuha bil kirami falahu.
Kalau kita bisa meniru saja orang-orang yang mulia-mulia mereka itu, para imam itu sudah sebuah kesuksesan. Ya, kita cuma belajar meniru jauh dengan para imam itu. Kita hargai ilmu mereka, bukan malah kemudian mengadu domba umat, memecah belah umat dengan mempertentangkan yang satu dengan yang lain. Ini pengantar saya tadi juga berangkat dari pernyataan Ustaz Nanang tadi ya, bahwa Khalifah Umar juga manusia, tapi luar biasa di medan perang. Ya, tidak perlu dipertentangkan. Ketika di depan istrinya ya tunduk, karena tadi istrinya lah yang melahirkan anak-anaknya dan semuanya dan seterusnya. Baik, kita sedikit mengulang satu hadis. Pada pekan yang lalu kan kita sudah membahas tentang qanaah. Ya, tentang qanaah, kemudian larangan meminta-minta kecuali dalam beberapa hal yang dibolehkan. Kita review dulu, kita ulang satu hadis yang masih berkaitan. Yang dibolehkan itu mana? Secara umum kemarin sudah kita singgung hadis bahwa meminta-minta itu membuat orang itu tadi tidak punya muka, bukan hanya di dunia dan di akhirat nanti. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Tetapi dalam beberapa kondisi dibolehkan ya untuk meminta-minta, diantaranya dalam hadis ini. Nah, kita baca sama-sama, Pak. Biar semarak juga sambil minum nggak apa-apa. Minum tehnya biar nggak kedinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama, Pak. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabathu faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuhu wa man anzalaha billahi fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil. Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan faqah, al-faqr, kemiskinan, tapi kemudian dia malah mendatangi manusia, turun kepada manusia minta-minta, lam tusadda faqatuhu. Kefakirannya tadi tidak ditutup, tidak dituntaskan, tidak diselesaikan. Tetapi waman anzalaha billah, yang dia mengadu kepada Allah, ayushikullah, maka segera Allah akan berikan kepadanya rezeki, ajilan segera, au ajilan atau belakangan. Jadi ini landasan kita, Pak, ya, bahwa yang menentukan ya yarzuqu may yasha, ya Allah beri rezeki, au wa yaqdir, dan membatasi rezeki itu juga Allah. Ini bagian dari rukun iman kepada rububiyah, ya. Anallaha huwar razzaq, Allah lah pengatur dan pemberi rezeki. Ini minggu lalu juga sudah kita sedikit singgung. Ya. Yang dibolehkan juga, ya, ini kita meminta pertama adalah kepada Allah, yang dibolehkan di sini la tahillu, ya, mas'alatu innal mas'alata, nih, innal mas'alata, ya, meminta-minta itu la tahillu, tidak halal illa li ahadi salas, kecuali bagi tiga kelompok, tiga golongan. Ini kemarin juga sudah kita baca. Jadi ada pengecualiannya dalam hukum Islam secara umum. Hukum agama ini selalu saja ada pengecualian, karena Allah Maha tahu kondisi-kondisi kita. Kemarin malam Kamis, ya, malam Rabu, ya, hujan deras, sebagian masjid jamak gitu. Ternyata sebelum Isya juga udah berhenti kan hujannya, ya. Tapi itulah rahmat dari Allah. Dalam kondisi tidak safar dibolehkan sekali-kali, Pak, bukan seringkali. Nanti ngerubah waktu sholat kan. Umpamanya nih, kita punya hajatan di Indonesia biasanya kan, kalau orang-orang Hadrami Arab di Indonesia itu biasanya akad pagi yang hadir laki-laki, malamnya resepsinya itu untuk ibu-ibu. Nah, habis asar tuh katanya pengantinnya udah rias, Pak. Maghrib acara mulai, dia kalau wudhu dulu rusak semua tuh.
Nah barangkali untuk kondisi seperti itu dia boleh jamak gitu. Dia dan keluarganya yang sibuk gitu kan. Nanti isyaknya, maghribnya gabung setelah acara dengan isya. Sekali kawin kan enggak 5 tahun sekali belum tentu kan. Masa tiap tahun kawin kan. Ya nggak apalah. Jadi kondisi Allah Maha tahu kesulitan-kesulitan kita. Tidak sedang safar, tapi ada kondisi-kondisi yang Allah beri keringanan kepada kita. Bukan nggak ada apa-apa jamak ya, nggak juga. Nanti rusak waktu sholat kita. Ya ini kesini kan jarang hujan, ada hujan jamak kemarin. Belum isya udah selesai hujannya. Masjidnya udah tutup mati semua. Ya itulah. Nah, termasuk dalam hal ini meminta-minta Allah kecualikan ya. Sekedar mengulang yaitu rajulun tahammala hamalatan. Ya. Orang yang menanggung mau bayar diat dan kisos ya, diat, kemudian ya ternyata dia boleh orang seperti ini ya, karena menanggung diat yang tidak cukup dia bayar, boleh meminta. Yang kedua, orang yang jatuh bangkrut tiba-tiba. Petani di sini jaihah, warjun asabathu jaihah. Orang yang mau panen besok atau udah dekat waktu panennya tiba-tiba gagal panen, diserang hama malamnya. Makanya di surat Al-Baqarah ya kalau salah ya, Al-Kahfi ya. Yang sudah yakin besok mau panen maka katanya kita jangan lupa bilang insya Allah itu Pak. Kalau terlalu yakin, overconfident, terlalu yakin juga nggak baik. Overconfident, saya pasti diterima calon mertua namanya. Itu overconfident. At-thiqah az-zaidah, percaya diri berlebih. Itu juga tidak boleh. Makanya Al-Quran mengatakan seperti ashabul bustan ini, ashabullah. Ini dalam kisah surat Al-Kahfi tadi ya, pemilik ashabul hadiqah, pemilik kebun yang yakin besok mau panen, bilang ke saudaranya, pas begitu panen besok gagal panen, nggak ada, diserang hama. Ya, jadi yang bangkrut mendadak ya, Ustaz Iqbal ceritakan yang naiknya Land Cruiser tapi dompetnya nggak ada sama sekali. Kalau memang seperti itu termasuk dibolehkannya. Rajulun asabathu jaihah, tiba-tiba gagal panen atau dicuri habis hartanya, pokoknya yang sejenis itulah, itu boleh. Atau orang yang betul-betul miskin dan direkomendasikan oleh tokoh masyarakat di situ bahwa dia memang orang miskin. Ya, ini yang pengecualian. Pada kesempatan kali ini kita masuk bab berikutnya, ini bab kemarin tentang qanaah dan larangan meminta-minta. Tadi sudah disebut juga yang boleh, tapi di sini Imam Nawawi menyebut lagi ya yang dibolehkan secara khusus dalam satu bab. Bab yang ke-8, babu bukan babu pembantu ya. Babu itu. Babun asalnya, terus karena dia mudhof jadi dibaca babu. Doma, nggak dibaca domat ya, tapi dibaca doma. Babu jawazi, jadi bukan babu pembantu. Kalau babi apa babi? Babi hutan, bukan. Fi babi. Kan sering kalau orang sini karena udah sering di Arab pulang, saya nggak apa-apa itu karena min babi ini saja loh. Sampai ke Indonesia min babi. Orang Indonesia dengarnya, kok ada babinya Ustadz bilang babi katanya. Kadang ada beberapa kawan pulang dari Saudi, pulang dari Mesir Pak, suruh ceramah di Indonesia masih banyak istilah Arabnya. Nggak apa-apa itu min babi apa gitu, dari bab apa kan itu artinya. Orang Indonesia kok Ustadz bicara babi katanya. Ada kawan lagi pulang di depan di Jakarta ceramahnya, tapi kan orang nggak ngerti bahasa Arab. Kita harus takayuf, harus istilah-istilah Arab, bengong aja gitu. Kadang makanya perlu penyesuaian. Bab ini yang ke-58, babu jawazil akhdhi min ghairi mas'alatin wala tatallu'in ilaihi. Boleh, bab bolehnya jawaz ya boleh. Kalau jawaz safar apa? Boleh bepergian, makanya jadi terjemahnya paspor. Jawaz safar, kalau nggak punya itu nggak boleh pergi Pak. Di airport suruh pulang. Makanya saya sebut paspor jawazus safar, boleh pergi kalau ada bawa itu. Kalau kita hijau, negara lain ada warna merah, ada warna biru. Jawazus safar, boleh bepergian kalau ada paspornya. Boleh mengambil jawazil akhdhi
boleh menerima kalau min ghairi, tanpa mas'alatin, tanpa kita minta ada orang ngasih, boleh diambil. Wala tatallu'in, dan juga tanpa ada mengharap-harap, ngelongok-ngelongok. Tolak itu artinya apa? Muncul kan terbit. Kalau tatallu, ngelongok-ngelongok gitu. Ngintip. Nah, ngintip. Bitilan enggak? Tatallu namanya. Tatallu'at adalah apa? Obsesi bisa juga. Tatallu'at. Ma tatallu'atuka fil mustaqbal. Apa obsesimu, cita-citamu, harapan-harapanmu kan mengharap, melongok-longok ke depan gitu. Nah, ini Imam Nawawi menyebutkan sebuah hadis. Di bab ini beliau tidak menyebutkan ayat karena masih nyambung sebenarnya dengan ayat kemarin tentang pertanyaan juga. Kita baca lagi bareng-bareng Pak ya. Ini ayatnya agak banyak, hadisnya agak banyak, makanya saya juga agak santai nih. Biasanya kan buru-buru gitu. Biar santai-santai sekali-kali gitu. Mari sama-sama kita baca ya. An Salim bin Abdullah bin Umar. An abihi Abdullah bin Umar. An Umar radhiyallahu anhum qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata'a fa aqul a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni faqal khudhu idza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'il fa khudhu fatamawwalhu fa in syi'ta kulhu wa in syi'ta tasaddaq bihi wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Qala Salimun fakana Abdullah la yas'alu ahadan syai'an wa la yaruddu syai'an u'tiyah. Muttafaqun alaih. Kita jawab adzan yang masjid sini aja ya. Ya. Ini kan masjid depannya. Oh sini, ya udah kita jawab dulu. Jadi menjawab adzan itu mirip dengan salam Pak ya, seingat saya ya. Salam itu sunnah, tapi menjawabnya baik. Salim ini cucu Umar, anak dari Abdullah bin Umar, mengatakan dari bapaknya abinya Abdullah bin Umar, dari kakeknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah meridai mereka. Qala, Umar pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlan Syekh Azrin min Malaysia. Ahlan wa sahlan, marhaban. Ahlan Ustaz, fadal, Ustaz. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata'ah. Rasulullah pernah memberi saya pemberian. Fa aqulu, kata Umar, a'tihi ya Rasulullah, berilah pemberian tadi man huwa afqaru ilaihi minni, kepada orang yang lebih butuh kepada pemberian itu daripada saku. Insyaallah ya, jiwa besar nih Pak. Faqala, kata Nabi SAW dalam firman-Nya, khudhu wahai Umar, ambillah pemberian itu. Kenapa? Idza ja'aka, jika datang kepada umumin hadzal mal, harta ini, syai'un, sedikit pun, berapapun, ya, wa anta, dengan syarat sedangkan kamu, namanya wa uhaliyah, sedangkan kamu dalam keadaan ghairu musyrif tadi, ghairu mutatalli, tidak mengharap-harap, tidak menunggu-nunggu, tidak berobsesi, ya, wala sa'il, dan tidak minta-minta, fakhudhu, maka kalau sudah datang ambillah,
Fatamawwalhu, setelah itu kamu silakan investasikan, kembangkan hartanya. Ya. Bahkan fa in syi'tah, kalau kau mau, kulhu, pakai buat makan, nggak ada masalah. Ya. Wa in syi'tah, kalau kamu mau juga, tasaddaq bihi, sedekahi. Jadi kalau ada orang ngasih, terima aja, selama kita tidak mengharap-harap, tidak minta, terima, ambil. Perintah dari Rasulullah, asru, wajib. Terserah kita setelah itu, mau diinfakkan, mau diinvestasikan, mau dipakai makan sendiri, silakan. Tapi wama la, dan apa-apa yang tidak, maksudnya apa? Kalau karena kita minta-minta, tapi karena kita obsesi ingin mengharap-harap, itu fala tutbi'hu nafsak, jangan ikuti hawa nafsumu. Tapi kalau kita, itu rezeki yang Allah berikan kepada kita lewat orang, Pak. Terserah kita. Kalau kita mau infakkan lagi, boleh. Bahkan sangat bermanfaat. Kalau buat makan keluarga juga boleh. Kalau mau diinvestasikan juga boleh. Dari situ nanti keluar zakatnya dan berkembang lagi. Sudah saya singgung pekan lalu kan, bagaimana Syekh yang punya masjid ini, Syekh Sulaiman. Infaknya katanya 1 juta, tanya ke anaknya, keluarkan wajibnya zakatnya 2 juta, tahun berikutnya 4 juta, keluarkan 8 juta. Terus berkembang, ternyata betul hadis Nabi, mana qasamalun min shadaqah. Shadaqah di sini maksudnya zakat. Ya, harta itu tidak akan berkurang karena kita mengeluarkan zakat. Percaya nggak kita sama hadis Nabi ini? Yakin kan? Sedekah di sini bukan sedekah umum, tapi maksudnya zakat yang wajib. Sedekah wajib itu zakat. Kalau kita keluarkan zakat, kita yakin tidak akan berkurang. Kalau sedekah sunnah kan itu terserah kita, tapi wajib, ini wajib kita keluarkan. Kalau kita mungkin belum biasa menghitung dengan hitungan yang benar mana zakat kita, coba kita lihat kembali pengeluaran kita. Karena seringkali kita mungkin mengeluarkan yang sunnah, lupa yang wajib. Mungkin nanti, atau sudah mungkin suatu kali di bab zakat dulu udah pernah menyebutkan ya. Karena kita mungkin kebiasaan nyumbang, bersedekah, infak yang sunnah, takutnya malah lupa menghitung yang wajib. Ya. Jadi yang wajib kita dahulukan. Karena tadi Rasul jamin, kalau kita sudah keluarkan zakat kita, tidak akan berkurang. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam bab jawazul akhdhi, babu jawazil akhdhi min ghairi mas'alatin wala tatallu'in ilaihi. Satu hadis saja